Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tumpul Pandamansaan. Di sini saya akan menjelaskan kuis PSDW yang diberikan. Pertanyaan yang pertama, di Kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tangan, Bebras Jojo akan pergi ke Ju. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Jadi di sini saya menjawabnya stasiun D. Saya beralasan menjawabnya stasiun D dikarenakan berdasarkan gambar stasiun D memiliki rute yang memungkinkan Bebras Jojo untuk pergi ke Ju dengan 1 kali pergantian di salah satu stasiun transit, misalnya T1, T2, dan T3. Dan Bebras Jojo dapat langsung pindah ke jalur yang menuju Ju. Untuk soal selanjutnya, Bob bekerja di satu stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda 10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda 10.000. Pagi ini, Job ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8:08. Pertanyaannya, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya? Di sini saya menjelaskan wirawiri. Saya memilih wirawiri dikarenakan dari pilihan jawaban yang ada, wirawiri, cepat, ekspres, biasa, kita memilih kereta wirawiri yang memungkinkan memiliki jadwal keberangkatan yang paling singkat, sehingga Bob bisa tiba sebelum 8.15 atau hanya sedikit terlambat untuk meminimalkan denda yang harus dibayarkannya. Untuk pertanyaan nomor 3, di sini diberikan soal seperti susunan warna. Yang pertama itu ambil warna secara sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama, tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. Jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali langkah 1. Jadi untuk pertanyaannya, yang mana merupakan es krim stand kedua? Di sini saya memilihnya yang B ini. Saya memilihnya B karena susunan es krim di opsi B menunjukkan warna yang lebih acak dan tidak mengikuti pora berulang seperti instruksi dari stand pertama. Pertanyaan yang keempat itu diberikan sebuah pernyataan. Di sini diberikan pernyataan-pernyataan. Tantangannya itu asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Saya, jika kita melihat pemetaan perjalanan mereka berdua, kita melihat bahwa ketika mereka berangkat bersamaan dan masing-masing menghabiskan waktu yang sama untuk bergerak dari satu pohon ke pohon berikutnya, maka kita mencatat pergerakan masing-masing keluarga dan lokasi pada saat pergerakan berikutnya. Bisa dilihat melalui jadwal pergerakan peta tentang kemungkinan kali pertemuan antara dua keluarga yang sedang dalam berpiknik tersebut. Maka jawabannya saya memilih mereka tidak pernah bertemu. Untuk soal nomor 5 itu eh, ada dikatakan Bobby seberang-berang memutuskan untuk bepergian ke Hamburg pada peta lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah yang sebuah ruas jalan tol 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayarkannya. Untuk gambarnya tidak ini, untuk gambarnya bisa kita lihat di sini. Jadi diberikan pertanyaan, misalnya bepergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24, yang artinya 18 ditambah 6. Tantangannya yang diberikan yaitu berapa biaya paling murah dari hampir gemuk, isikan sebuah bilangan bulan. Di sini sebelum menjawabnya saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu kita melihat semua jalur dari hampir gemuk dan catat biaya setiap jalurnya. Kemudian kita cari jalur dengan biaya terendah. Kemudian kita tambahkan biaya setiap ruas secara bertahap dan pilih jalur dengan total biaya yang paling rendah. Maka dari setiap ruas, biaya yang terendah ketika dijumlahkan adalah 41. Demikian video yang bisa saya berikan. Terima kasih.